Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Yunus 49, Allah telah berfirman, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Al-Fudail bin Iyad bertanya kepada seorang pria, berapa usiamu sekarang? Pria itu menjawab, 60 tahun. Maka berarti selama 60 tahun pula engkau menempuh perjalanan menuju Tuhanmu, dan itu berarti tidak lama lagi engkau akan tiba, jawab Al-Fudail. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ujar pria itu. Apakah engkau mengetahui tafsir perkataan itu? Engkau mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyadari bahwa ia adalah hamba Allah dan bahwa ia akan kembali kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui bahwa ia kelak akan berdiri di hadapan Rabb-Nya. Barang siapa yang kelak berdiri, maka ketahuilah bahwa ia akan ditanyai. Barang siapa yang kelak akan ditanyai, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Lantas apa gerangan yang harus kulakukan? Tanya pria itu. Mudah saja, jawab Al-Fudail. Perbaikilah usiamu yang kini tersisa. Niscaya apa yang telah lalu akan diampuni, sebab sungguh jika engkau berlaku buruk terhadap usia yang tersisa ini, engkau telah menghancurkan usiamu yang tersisa dan yang telah berlalu. Kematian tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Kebanyakan kita bersiap untuk hidup, tetapi lupa mempersiapkan diri menyambut kematian. Seorang penyair pernah berkata bahwa bisa jadi yang menjahit baju bukanlah orang yang memakainya, dan yang memakai baju bukanlah orang yang menjahitnya, dan bisa jadi yang mengumpulkan harta bukanlah orang yang memakannya, dan yang memakan harta bukanlah orang yang mengumpulkannya, dan bisa jadi yang membangun rumah bukanlah orang yang akan menempatinya, dan rumah ditempati oleh bukan pembangunnya. Kematian datang tidak terduga. Terlalu banyak pemilik proyek yang meninggal sebelum proyeknya selesai. Banyak juga yang proyeknya sudah selesai atau pembangunan rumahnya sudah selesai, tetapi pemilik proyek atau pemilik rumah sudah keburu meninggal dan belum sempat menikmati hasil kerjaan yang menikmati adalah orang lain. Oleh karena itu, jika sedang bekerja atau membangun atau membuka proyek, niatkanlah karena Allah, karena sebelum atau belum tentu engkau bisa menikmati hasil kerjamu, namun engkau jelas bisa menikmati hasil pahalanya di akhir. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita menarik beberapa hikmah bahwa seindah apapun tadi malam, yang pasti ia tidak akan kembali. Seindah apapun hari ini, yang pasti ia akan berlalu. Seindah apapun hari esok, yang pasti ia masih belum tiba. Seindah apapun nikmat dunia ini, yang pasti
ia hanyalah sementara. Ingatlah, suatu saat nanti kita pasti akan kembali ke Rabb kita. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, waktu yang kusesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun, padahal aku tahu bahwa umurku terus berkurang. Kerjakan kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak tahu kebaikan mana yang memasukkanmu ke dalam surga. Teruslah menabung kebaikan, jadikanlah setiap waktumu bernilai kebaikan. Jaga selalu niat ikhlasmu dan tetapkan keyakinan, kepercayaan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pemberi dan Maha Penentu segalanya. Mudah-mudahan narasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.